Gunung itu tak tercatat dalam peta resmi pendakian, tapi bagi warga sekitar, nama Watu Peteng menyimpan teror yang tak bisa dijelaskan logika. Kabarnya, siapapun yang berani menyebut namanya di atas gunung akan dijemput oleh penunggunya. 5 mahasiswa nekat menantang mitos itu. Mereka ingin membuktikan bahwa kisah mistis hanyalah dongeng desa, tapi mereka tidak pernah menyangka hanya satu yang kembali, dan sisanya hilang tanpa jejak. Malam itu, mereka membuka gerbang ke dunia yang tak seharusnya dibuka. Gunung Watu Peteng bukanlah gunung yang biasa muncul dalam daftar destinasi para pendaki. Gunung ini bahkan tidak tercatat secara resmi di peta topografi maupun jalur pendakian nasional. Namun bagi warga sekitar perbatasan Temanggung dan Wonosobo, nama itu menyimpan cerita yang menyejukkan tengkuk dan membekukan darah. Watu Peteng, atau dalam bahasa Jawa berarti batu gelap, konon menyimpan kutukan kuno dari masa lampau. Di puncaknya, berdiri sebuah batu besar berwarna hitam legam yang dipercaya sebagai tempat semedi seorang dukun sakti pada zaman kerajaan Mataram. Batu itu diyakini bukan sekadar batu, melainkan pintu gerbang ke dunia lain, dunia gaib, yang tak kasat mata penduduk desa-desa sekitar seperti Dusun Girimukti dan Lempong Sari punya larangan tak tertulis. Jangan pernah mendekati puncak, apalagi menyebut nama Watu Petang saat berada di hutan lerengnya. Mereka percaya, nama itu adalah panggilan bagi sesuatu yang hidup di balik kabut. Sesuatu yang mendengarkan dan menunggu. Sudah banyak cerita yang beredar dari para pencari kayu yang mendadak hilang di hutan pinus, sampai petani yang mengaku melihat barisan sosok tinggi hitam berjalan beriringan di lereng saat senja. Bahkan, seorang pendaki lokal pernah ditemukan tewas membusuk hanya beberapa meter dari jalan utama desa. Namun, anehnya, tanpa luka, tanpa darah, dan wajahnya mematung dengan ekspresi ngeri, meskipun kisah-kisah itu dianggap sebagai dongeng. Kampung oleh sebagian orang kota, Watu Peteng terus menyimpan daya tariknya yang aneh, seperti memanggil, menarik jiwa-jiwa penasaran untuk datang. Dan ketika 5 mahasiswa dari Semarang memutuskan untuk menantang gunung itu, mereka tidak tahu bahwa langkah kaki mereka bukan menuju puncak, tapi ke pusaran kegelapan yang tidak akan melepaskan. Hari itu, Sabtu pagi, cuaca di Semarang tampak cerah. Langit membiru tanpa awan, seolah memberi restu bagi 5 mahasiswa yang sedang bersiap memulai petualangan mereka. Mereka adalah Fajar, si ketua kelompok yang penuh semangat. Riko, si skeptis yang selalu sinis terhadap hal mistis. Maya, satu-satunya perempuan dalam rombongan yang terkenal sensitif terhadap hal-hal spiritual. Lalu ada Dimas, pendiam tapi berani, dan Intan, si periang yang paling antusias ingin mendokumentasikan perjalanan ini untuk konten vlog mereka. Tujuan mereka adalah satu, menaklukkan Gunung Watu Peteng, gunung yang menurut mereka cuma mitos kampungan yang dilebih-lebihkan. Mereka membawa perlengkapan lengkap, tenda, logistik untuk 3 hari, kamera digital, serta GPS. Tapi satu hal yang tidak mereka bawa adalah rasa takut. Mereka naik mobil sewaan menuju sebuah desa kecil di lereng gunung, tempat terakhir yang bisa dijangkau kendaraan. Di sana mereka bertemu beberapa warga yang menyarankan agar mereka tidak melanjutkan pendakian. Seorang kakek tua dengan mata sayu sempat berkata pelan, "Gunung itu bukan tempat bermain, nak. Kalau kalian nekat jangan sekali-kali sebut nama aslinya di atas sana." Tapi Fajar hanya tertawa, mengira itu bagian dari cerita rakyat biasa. Tanpa pamit lebih lanjut, mereka memulai pendakian sekitar pukul 10 pagi. Jalur pertama terlihat biasa saja, pohon-pohon jati, semak belukar, dan burung-burung hutan menyambut mereka. Tawa dan canda mengiringi langkah kaki mereka. Kamera menyala, merekam setiap sudut dan momen. Mereka merasa seperti penjelajah yang akan membuktikan bahwa Watu Peteng tak lebih dari gunung biasa. Namun, tanpa mereka sadari, sejak langkah pertama itu, mata-mata tak kasat mata mulai mengawasi. Dan setiap detik waktu yang berlalu, semakin membawa mereka jauh dari dunia yang mereka kenal. Setelah hampir 2 jam mendaki, mereka tiba di sebuah area yang dikenal warga sebagai pos 2. Disinilah keanehan pertama mulai terasa. Jalur yang awalnya lebar dan terbuka mulai menyempit, seolah pepohonan bergerak dayam-dayam untuk menutup jalan. Suara-suara hutan yang sebelumnya ramai burung, jangkrik, bahkan desir angin mendadak lenyap seperti disedot oleh kekosongan yang sunyi. Di depan mereka terbentang jalur sempit yang tertutup pohon pinus tinggi menjulang, membentuk semacam lorong alami. Lorong itu disebut oleh warga sekitar sebagai lorong iblis. Fajar sempat melontarkan candaan bahwa lorong itu seperti pintu masuk ke dunia lain. Maya, yang sejak awal merasa tidak enak, menggenggam lengan Intan dengan erat. "Kita lewat sini," gumamnya lirih.
Riko hanya nyengir. Namanya juga mitos, Mei. Nggak usah dibawa serius. Tapi saat mereka melangkah masuk ke lorong itu, suhu udara berubah drastis. Dingin. Sangat dingin. Seperti berjalan ke dalam lemari es raksasa. Padahal, waktu menunjukkan pukul 1 siang. Kabut turun perlahan. Tidak dari langit, tapi justru muncul dari tanah. Kabut tipis merambat seperti yari-yari tangan yang menyapu lutut mereka. Intan mulai merasa pusing. Don Maya tiba-tiba berhenti melangkah. Wajahnya pucat. Matanya menatap ke arah belakang mereka. Ada yang ngikutin kita, bisiknya pelan. Mereka semua menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, mereka merasa diamati. Seperti ada sosok yang berdiri di antara batang pohon, memandangi mereka dalam diam. Dimas maju lebih dulu, mencoba menepis rasa takut. Tapi langkah mereka menjadi lebih lambat, dan tak satu pun dari mereka bicara. Tawa yang tadi memenuhi jalur pendakian kini lenyap, digantikan oleh rasa tak nyaman yang merambat ke seluruh tubuh, dan sebuah kesadaran yang perlahan menyelinap, bahwa mereka sedang melintasi tempat yang tak seharusnya mereka datangi. Langkah mereka berlanjut perlahan di dalam lorong pinus yang kian terasa tak wajar. Suasana di sekeliling berubah sunyi seperti ruang. Udara makin dingin, dan kabut semakin tebal, menyelimuti pohon-pohon yang seolah bergerak dayam-dayum saat mereka lengah. Maya berjalan paling belakang, dan meski tak ada suara yang jelas, ia merasa seperti seseorang atau sesuatu terus membuntutinya. Riko, yang sejak awal bersikap santai, tiba-tiba berhenti melangkah. Ia menoleh cepat ke arah belakang. Matanya menyipit, menatap celah antara pepohonan. Tadi ada yang berdiri di situ, katanya pelan, menunjuk ke arah kanan belakang. Tinggi, gelap, kayak bayangan tapi matanya merah. Yang lain sontak berhenti. Fajar langsung mendekat, memastikan Riko baik-baik saja. Tapi Riko menggeleng. Ia mencoba tertawa kecil, memaksa dirinya terlihat normal. Mungkin cuma bayangan pohon, katanya cepat. Walau wajahnya jelas tidak yakin, tapi diam-diam ia mulai merasa bahwa ini bukan sekadar pendakian biasa. Dimas mencoba menenangkan mereka, lalu mengajak untuk segera berjalan lebih cepat. Tapi saat mereka kembali melangkah, Maya berbisik dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar. Dia makin dekat. Semua menoleh padanya. Maya berdiri kaku. Matanya menatap lurus ke depan, tapi bukan ke arah jalan. Pandangannya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Tangannya gemetar dan wajahnya memucat seperti orang demam tinggi. Siapa? Mei. Siapa yang makin dekat? Tanya Intan dengan nada panik. Maya tidak menjawab, tapi dari sorot matanya terlihat jelas. Ia bukan sekadar takut. Ia sedang diteror oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. Dan di tengah kabut dan bisikan angin yang dingin, mereka belum tahu bahwa itu baru permulaan dari mimpi buruk yang akan menghancurkan mereka satu persatu. Setelah melewati lorong iblis dengan suasana yang semakin mencekam, mereka akhirnya menemukan sebuah area terbuka kecil di pinggir jalur, tak jauh dari sebuah mata air tua yang mengalir pelan. Dari celah bebatuan, tempat itu tampak sepi dan lembab, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang berdiri diam, seperti penjaga bisu. Fajar memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda di situ. Langit mulai menggelap, dan waktu menunjukkan hampir pukul 5 sore. Kabut belum juga menghilang, malah semakin tebal dan turun hingga menyentuh permukaan tanah. Dengan tangan gemetar karena hawa dingin, mereka mendirikan 2 tenda. Satu untuk para lelaki, satu lagi untuk Maya dan Intan. Sementara Dimas mulai menyalakan api unggun kecil. Riko masih tampak gelisah. Ia duduk agak jauh dari yang lain. Matanya terus mengawasi ke arah hutan, seolah takut sesuatu akan muncul dari balik kegelapan. Tempat ini aneh, gumamnya. Kayak diam, tapi bukan diam biasa. Kayak ada yang nunggu. Malam menjelang, dingin sepat. Suasana di sekitar mereka begitu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin, dan tidak ada binatang malam yang biasa terdengar di hutan. Yang terdengar hanyalah suara api unggun yang sesekali berderak. Dan langkah kaki, ya, langkah kaki, pelan, berat, dan mengelilingi tenda mereka. Awalnya mereka mengira itu hewan liar, tapi suara itu teratur. Seperti langkah manusia, tapi anehnya tak pernah mendekat. Hanya berputar-putar, memutari tenda. Berklik. Maya mulai gemetar, memeluk lututnya. Sambil komat-kamit membaca doa, Intan mencoba menyalakan senter dan mengarahkan keluar. Tapi cahayanya tak menembus kabut yang menebal seperti kabut susu. Tidak ada yang terlihat, hanya putih kelabu dan kegelapan di baliknya. Dimas akhirnya memberanikan diri keluar mengecek, membawa pisau lipat dan senter. Tapi yang ia temukan di luar membuat darahnya langsung dingin. Di sekitar tenda, ada jejak
Kaki bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Dan yang lebih mengerikan, ukuran jejaknya tidak normal. Besar, panjang, dan tampak dalam, seolah yang berjalan bukan manusia, melainkan sesuatu yang berat dan tak sepenuhnya berasal dari dunia ini. Ia kembali masuk dengan wajah pucat dan tak banyak bicara. Dan malam itu, mereka semua akhirnya tahu bahwa mereka tidak sendiri di gunung itu. Malam pertama di Gunung Watu Petang berubah menjadi malam penuh teror. Mereka tidur dengan tubuh menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa was-was yang tak kunjung reda. Di luar tenda, suara langkah kaki terus terdengar hingga lewat tengah malam, kadang disertai dengan suara seperti napas berat atau erangan tertahan. Mereka saling menatap dalam diam, tak berani bicara, apalagi keluar. Sekitar pukul 3 dini hari, Maya mendadak terbangun. Nafasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat meskipun udara luar menusuk tulang. Ia menjerit kecil, lalu duduk sambil memeluk lutut. Intan yang tidur di sampingnya langsung terbangun dan melihat mata Maya membelalak penuh ketakutan. "Aku mimpi," katanya terbata, tapi rasanya nyata. Maya kemudian mulai bercerita dengan suara gemetar. Dalam mimpinya, ia sedang berdiri di sebuah lapangan terbuka, diterangi cahaya bulan yang kemerahan. Di depannya, berdiri sebuah batu hitam raksasa hitam pekat, mengkilap seperti habis dibasahi darah. Dari balik batu itu, muncul sosok wanita tua dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah, mengenakan kain lusuh berwarna coklat keabu-abuan. Wajahnya keriput, matanya putih semua, dan mulutnya komat kamit mengucapkan sesuatu yang tak dimengerti. Tapi satu kalimat terdengar jelas, "Kalian telah membangunkan aku." Tangan wanita itu lalu terulur ke arah Maya. Tapi saat Maya hendak berlari, kakinya terkunci seolah ditahan akar-akar yang merambat dari bawah tanah. Ia menjerit, dan suara tawa cekikikan mengerikan menggema dari balik pepohonan. Maya lalu terbangun, dan yang membuat bulu kuduknya meremang adalah saat ia menoleh ke sisi dalam tenda dan melihat sesosok bayangan berdiri di pojok, diam, menatapnya. "Dia masih di sini. Dia belum pergi," ucap Maya dengan suara pelan namun pasti, menunjuk sudut tenda. Intan menoleh cepat, tapi tak melihat apapun. Meski begitu, hawa dingin mendadak menyeruak masuk ke dalam tenda, seperti ada sesuatu yang berdiri di antara mereka. Dan di luar, angin yang tadinya tenang mendadak membawa bisikan samar, suara perempuan tua tertawa. Pagi menjelang, tapi tidak membawa ketenangan. Kabut masih menyelimuti perkemahan mereka, tebal dan pekat seperti malam yang enggan pergi. Hutan tidak terdengar berkicau, dan cahaya matahari hanya memantul redup di balik tirai putih kabut. Maya masih tampak linglung, matanya kosong, dan sesekali ia tersenyum sendiri sambil berbisik-bisik, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak kasat mata. Fajar mulai khawatir. Ia mencoba memanggil Maya dengan suara tegas, menggoyang bahunya, tapi Maya hanya menoleh, pelan dan menatap Fajar lama, terlalu lama. Tatapannya kosong, dingin, dan tidak seperti Maya yang mereka kenal. Lalu ia berkata pelan, "Kita seharusnya tidak naik ke sini. Dia sudah marah." Intan mulai menangis pelan, ketakutan dengan perubahan sikap Maya. Riko mencoba menghidupkan HT yang mereka bawa untuk menghubungi base camp, tapi tak ada sinyal. Bahkan GPS mereka pun tidak bisa membaca lokasi dengan benar, seolah mereka berada di tengah titik kosong. Hutan sekeliling yang harusnya familiar dan bisa ditandai, kini tampak seperti dunia yang berbeda, seperti labirin tanpa arah keluar. Setelah berdiskusi cepat, mereka memutuskan untuk menunda perjalanan ke puncak. Fajar memilih tinggal di situ untuk menjaga Maya, sementara Dimas dan Riko akan mencoba naik ke bukit kecil terdekat, berharap bisa mendapat sinyal agar bisa meminta bantuan. Sementara itu, Maya mulai bertingkah aneh. Ia mencoret-coret tanah dengan ranting, membentuk lingkaran dan simbol yang tidak dimengerti. Bibirnya terus berkemat-kemit membaca sesuatu dalam bahasa asing seperti mantra kuno. Suaranya kadang lirih, kadang berat, seperti berganti-ganti. Suara Intan ketakutan dan mencoba menghentikannya. Tapi Maya menepis tangannya dengan kasar, lalu tertawa. Tawa kecil yang melengking dan sangat tidak manusiawi. Fajar mencoba menenangkan mereka, tapi di dalam hatinya, ia mulai sadar, ini bukan sekadar gangguan kejiwaan. Ada sesuatu yang telah masuk ke tubuh Maya. Sesuatu yang mereka bawa dari lorong pinus itu. Sesuatu yang kini sudah tidak ingin dilepaskan. 1 jam berlalu sejak Riko dan Dimas memisahkan diri, meninggalkan tenda demi mencari sinyal di lereng bukit kecil yang terlihat dari kejauhan. Fajar mulai gelisah. Maya kini duduk diam di depan tenda, tubuhnya kaku seperti patung batu. Mulutnya masih bergerak, tapi tak mengeluarkan suara. Tatapannya kosong,
menatap lurus ke tengah hutan yang terselimuti kabut. Intan duduk di samping. Fajar memeluk lutut sambil menahan tangis. Mereka berdua kini hanya berharap dua temannya segera kembali membawa kabar baik. Namun yang datang bukanlah kabar, melainkan firasat buruk. Menjelang tengah hari, dari kejauhan terdengar langkah tergesa. Fajar berdiri cepat, tapi hanya Riko yang muncul dari balik kabut berlari. Napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar seperti baru melihat sesuatu yang tak masuk akal. Fajar, Dimas, dia hilang, katanya terbata. Mereka panik. Riko menjelaskan bahwa di tengah perjalanan ke bukit, mereka sempat menemukan jalur yang aneh. Jalur tanah merah yang tidak tercatat di peta manapun. Meski sempat ragu, Dimas malah memutuskan untuk menelusurinya. Ia berkata seperti mendengar suara wanita yang memanggil namanya dari balik kabut. Itu suara ibu gue, Jar. Jealous, Pak. Dia manggil gue, ujar Dimas sebelum masuk sendirian ke jalur sempit itu. Riko menunggu di luar, tapi Dimas tak kembali. 15 menit, 30 menit, 1 jam, dan lalu suara itu berubah dari suara ibu menjadi tawa wanita parau yang memekakan telinga. Riko ketakutan dan kabur menuruni bukit. Ia yakin apapun yang memanggil Dimas bukan manusia. Mereka langsung menyusul ke tempat terakhir Riko melihatnya, tapi tak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya satu sepatu milik Dimas, tergeletak di tengah jalur, basah oleh lumpur merah pekat seperti darah yang baru mengering. Saat mereka berdiri terpaku di tempat itu, Maya tiba-tiba berteriak dari arah tenda. Suaranya melengking tinggi, seperti kesakitan, seperti ketakutan. Mereka segera berlari kembali. Tapi saat tiba di tenda, Maya telah hilang dan Intan berdiri kaku di depan tenda. Tubuhnya gemetar hebat sambil menunjuk ke arah pohon-pohon. Dengan suara terbata ia berbisik, Dia dijemput. Perempuan berambut api keluar dari kabut. Kepenik mulai melumpuhkan mereka. Hanya dalam waktu singkat, dua teman mereka hilang secara misterius. Dan Maya, yang sebelumnya kerasukan atau entah apa, kini lenyap tanpa jejak. Intan masih berdiri gemetar. Matanya kosong menatap ke arah hutan, ke tempat di mana sosok mengerikan itu muncul. Rambutnya panjang, merah, berkobar seperti api. Wajahnya gosong, tapi matanya hitam semua. Dia bawa Maya masuk ke dalam kabut. Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Riko mencoba menenangkan Intan, tapi ia sendiri hampir tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Sementara Fajar menatap ke arah hutan dengan rahang mengeras, berusaha berpikir jernih di tengah kekacauan, tapi segalanya sudah terlalu jauh. Mereka bertiga kini benar-benar terisolasi, dan setiap arah terasa asing. Jalur yang mereka lalui sehari sebelumnya tampak berbeda. Tanah terasa lebih lembek, aroma tanah busuk menyengat di udara, dan pepohonan di sekitar mereka tampak lebih rapat. Seperti menyempitkan jalan keluar secara perlahan, mereka mencoba menuruni jalur kembali ke bawah. Tapi setelah berjalan hampir setengah jam, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Mereka kembali ke tempat semula, tenda Peunggen. Jejak mereka sendiri. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah berjalan dalam lingkaran. Tanpa sadar, mereka sudah terjebak dalam ruang yang tak normal. Seolah jalur pendakian yang mereka kenal telah digantikan oleh labirin tak kasat mata. Intan mulai menangis histeris. Tubuhnya gemetar, mulutnya tak berhenti meracau. Ia menggosok-gosok tanah dengan kedua tangannya seperti orang kesurupan, lalu menggambar lingkaran aneh di atas tanah sambil bergumam, harus balik ke batu. Dia menunggu. Riko memeluknya, mencoba menenangkan. Tapi tatapan Intan sudah tidak seperti sebelumnya, seolah jiwanya digerogoti perlahan oleh sesuatu dari dalam. Fajar memutuskan mereka harus tetap bersama, diam di tenda hingga pagi, berharap kabut menghilang, berharap waktu akan mengembalikan jalur ke bentuk semula. Tapi jauh di dalam hati mereka bertiga, muncul satu ketakutan paling purba. Bagaimana jika waktu juga telah berhenti mengikuti aturan di gunung ini? Malam kedua pun tiba lebih sunyi, lebih dingin, dan jauh lebih mengerikan dari malam sebelumnya. Kabut tak kunjung surut, bahkan kini terasa lebih pekat. Seperti gumpalan asap putih yang hidup, merayap perlahan di antara batang-batang pohon, menutupi pandangan, menyelimuti suara. Mereka hanya bisa duduk mengitari api unggun yang nyalanya semakin kecil, seolah dipaksa meredup oleh udara yang terasa. Tidak wajar, Fajar menatap bara api yang membara lemah. Pikirannya berkecamuk. Rasa bersalah menghantamnya. Seharusnya ia mendengarkan peringatan warga. Seharusnya ia tidak mengajak mereka ke gunung ini. Riko duduk tak jauh dari Intan, memeluk lutut sambil menggertakkan gigi, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menggerogoti kewarasannya. Tapi Intan mulai berubah, wajahnya pucat,
Matanya merah karena terlalu sering menangis, dan tubuhnya terus menggigil meskipun mereka sudah menyelimuti dirinya dengan semua jaket yang mereka punya. Dan kemudian, terdengar suara dari dalam hutan. Bukan hewan, bukan angin, tapi suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini bukan satu, melainkan banyak, terlalu banyak, puluhan, ratusan. Mereka datang dari segala arah, pelan, teratur, mengelilingi tenda. Tak. Tampak sosoknya hanya suara tanah yang diinjak, dan ranting-ranting yang patah seolah diinjak kaki berat tak kasat mata. Intan mulai panik. Mulutnya bergetar menobat-naibat nama Maya, lalu Dimas, lalu nama seseorang yang tak dikenal. Mbak, diam, sudah datang. Dia sudah keluar dari batu. Dia cari tumbal, besik. Fajar bangkit, memegang senter dan pisau kecil. Apapun itu, kita nggak bisa diam aja di sini, katanya tegas. Tapi saat ia hendak melangkah, suara tawa kecil terdengar, lirih, melengking dari arah belakang mereka. Seolah tawa seorang nenek tua yang menertawakan kematian, mereka semua membeku. Dan dari dalam kabut di kejauhan, samar-samar, mulai terlihat siluet tubuh, kurus, membungkuk. Rambut panjang terurai menutupi wajah. Dan yang paling membuat napas mereka tercekat, sosok itu tak berjalan. Ia melayang perlahan di antara kabut menuju mereka menjelang fajar. Kabut yang tadinya diam mulai bergerak aneh. Ia berputar seperti pusaran asap, membentuk lingkaran di sekitar perkemahan mereka. Suara-suara di dalam hutan berubah bukan lagi langkah kaki atau tawa samar, tapi kini menjadi rintihan, tangisan, dan teriakan minta tolong yang bergema dari segala arah. Seolah suara-suara mereka yang hilang, kini terjebak dan diputar ulang oleh gunung itu. Lalu, dari balik kabut yang paling pekat, muncullah satu sosok yang membuat darah. Fajar dan Riko seketika membeku. Intan berdiri sendirian, tubuhnya tegak kaku. Wajahnya menatap kosong ke depan. Di belakangnya berdiri sesosok wanita tua, mengenakan kebaya putih kotor yang menjuntai hingga tanah. Rambutnya panjang, acak-acakan, dan wajahnya penuh luka terbakar. Bola matanya legam, hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Di tangannya tergenggam sesuatu kepala ayam hitam, meneteskan darah ke tanah. Sosok itu tidak berkata-kata, tapi dari tatapannya saja, mereka tahu bahwa ia bukan manusia. Fajar ingin menarik Intan lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Riko mencoba memanggil nama Tuhan, tapi lidahnya keluh. Saat itu, angin berhenti, daun tak bergoyang, suara lenyap. Hanya jantung mereka yang berdetak kencang, nyaring di telinga sendiri. Lalu, wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk lurus ke arah Intan. Intan menjerit, tapi bukan jeritan biasa melainkan jeritan dari seseorang yang jiwanya dicabut secara paksa. Tubuhnya bergetar hebat, lalu ambruk ke tanah, kejang-kejang sambil memukul-mukul wajahnya sendiri. Matanya terbalik, dan dari mulutnya keluar bisikan-bisikan aneh dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan tak mereka pahami. Beberapa menit kemudian, tubuh Intan terdiam, nafasnya lemah, dan tepat saat matahari mulai muncul, seberkas cahaya menembus kabut dan memperlihatkan pemandangan yang membuat mereka tak percaya. Intan duduk sendirian di depan batu besar, batu hitam legam yang selama ini hanya disebat-sebat dalam cerita rakyat. Wajahnya kotor, tangannya berdarah, dan di sekelilingnya ada simbol-simbol kuno yang tergambar jelas di tanah. Dan di kejauhan, pasukan bayangan mulai bermunculan di antara pepohonan. Tubuh-tubuh tinggi, gelap, tanpa wajah hanya berdiri diam, mengawasi. Seolah menyambut kembalinya sesuatu yang selama ini tertidur. Tim SAR akhirnya menerima laporan keterlambatan dari base camp pada hari ketiga. Tanpa membuang waktu, mereka segera mengirimkan regu pencari ke jalur pendakian Watu Peteng. Tapi sejak awal, pencarian terasa berbeda. Udara di lereng terasa lebih berat, dan GPS mereka mengalami gangguan aneh. Kompas berputar-putar, seolah medan magnet di sana tidak stabil. Beberapa anggota regu bahkan mengaku mendengar suara rintihan dari hutan. Padahal belum ada satupun korban yang ditemukan. Setelah 2 hari pencarian tanpa hasil, mereka menemukan sesuatu yang janggal. Seorang gadis muda duduk sendirian di depan sebuah batu besar hitam legam, matanya kosong, tubuhnya kotor penuh luka, dan bajunya sobek-sobek. Ia hanya terdiam, menggenggam segenggam tanah basah di tangannya. Saat mereka mendekat, gadis itu menatap mereka dan tersenyum samar. Senyum yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Gadis itu adalah Intan, satu-satunya dari 5 pendaki yang masih hidup. Ai tidak menolak pertolongan, tapi juga tidak menjawab pertanyaan apapun. Dalam perjalanan turun gunung, ia hanya mengulang satu kalimat, terus-menerus tanpa henti. Kami sudah masuk wilayahnya.
Kami nggak boleh keluar begitu saja. Petek. SAR menggali lebih dalam, tapi saat mereka mencoba menemukan lokasi batu hitam yang disebutkan, menggelap. Bahkan dalam peta satelit terbaru, tidak ada formasi batuan seperti yang digambarkan Intan. Jalur yang dia tunjukkan hanya berakhir di tanah, longsor yang sudah tertutup semak belukar. Tidak ada tanda-tanda tenda, peralatan, atau jejak pendakian. Sama sekali, seolah gunung itu menelan semuanya. Kecuali Intan. Yang lebih aneh lagi adalah catatan waktu. Intan hilang selama 8 hari. Tapi menurut penuturan dan kondisi fisiknya, ia hanya merasa 2 malam di atas sana. Waktu seolah berjalan dengan hukum yang berbeda di dalam kabut Watu Peteng. Intan akhirnya dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Setiap malam ia sering menggambar sosok wanita tua berambut api dan mata hitam. Kadang ia menggambar batu hitam besar, dikelilingi sosak-sosak hitam tinggi, seperti bayangan manusia. Tanpa wajah, dokter mencoba mendiagnosisnya sebagai gangguan pasca trauma, tapi perawat yang menjaga Intan bersumpah. Beberapa malam, mereka mendengar suara Maya menangis dari balik kamar pasien. Padahal, Maya tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kasus hilangnya 4 mahasiswa di Gunung Watu Peteng resmi ditutup oleh kepolisian sebagai hilang di alam liar. Tidak ada bukti kuat, tidak ada mayat, tidak ada barang pribadi, bahkan jejak kaki terakhir pun tidak ditemukan. Seolah-olah gunung itu benar-benar menelan mereka hidup-hidup. Namun, bisik-bisik di desa sekitar mulai terdengar makin keras. Warga mengaku melihat sosok pemuda mirip Dimas berkeliaran di tepian hutan menjelang maghrib. Tubuhnya kotor, wajahnya kosong, dan saat dipanggil, ia menghilang dalam kabut. Kabar lain datang dari seorang penebang pohon yang tersesat selama beberapa jam di lereng sebelah utara gunung. Ia mengaku sempat mendengar suara perempuan bernyanyi tembang Jawa kuno dari balik pepohonan. Lagu itu begitu lirih, tapi syarat duka. Saat ia mencoba mendekat, suara itu berubah menjadi jeritan-jeritan panjang yang menusuk telinga dan membuatnya pingsan. Saat sadar, ia berada di dasar jurang, dan kakinya patah. Intan, yang kini dirawat di ruangan isolasi rumah sakit jiwa, semakin memburuk kondisinya. Setiap malam, ia bangun dari tidurnya pada pukul 3:13. Setiap malam dan selalu dengan ekspresi yang sama, ketakutan. Lalu tersenyum, lalu menangis dalam diam. Ia tak lagi berbicara dengan dokter, tapi sering berbisik pada tembok. Seolah ada seseorang yang duduk di pojok ruangan dan mengawasinya. Pihak rumah sakit pernah mencoba mengganti kamarnya. Namun, di kamar baru itu muncul kejadian aneh kamera. CCTV mendadak mati tepat jam 3 pagi. Dan ketika diselidiki, rekaman terakhir memperlihatkan siluet seorang wanita tua berdiri di samping tempat tidur Intan, dengan kepala tertunduk dan rambut panjang menutupi wajah. Petugas jaga malam akhirnya menolak berjaga di dekat ruangan Intan. Mereka mengatakan ruangan itu dingin seperti kuburan, dan kadang terdengar suara kaki meniorit nairet lantai dari dalam. Meski Intan tak pernah berdiri, semua keanehan itu membuat satu hal semakin jelas. Apapun yang dibawa Intan dari Watu Peteng belum selesai. Dan mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. 3 bulan setelah kejadian itu, seorang peneliti independen bernama Arif Nugroho yang tertarik dengan misteri-misteri gunung angker di Jawa datang ke desa di kaki Gunung Watu Peteng. Ia mendengar cerita dari warga, termasuk tentang hilangnya 5 mahasiswa, serta perubahan sikap warga desa yang kini bahkan melarang anak-anak bermain di dekat hutan. Arif, yang awalnya skeptis dan menganggap ini semua hanya bentuk trauma kolektif, memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia membawa kamera inframerah, alat perekam audio, dan drone untuk memetakan jalur hutan dari udara malam itu. Arif menginap di rumah salah satu warga tua yang pernah menjadi juru kunci jalur Watu Peteng. Lelaki tua itu memperingatkan Arif agar tidak memaksakan diri naik ke jalur lama. Jalan itu bukan milik kita, katanya dengan suara bergetar. Kalau nekat, jangan ucapkan nama batu itu. Sekali disebut, dia bangkit. Tapi seperti yang sudah-sudah, rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Arif nekat naik sendirian ke dalam hutan pada pagi hari. Ia merekam perjalanannya, dan hingga tengah hari semuanya terlihat normal. Namun menjelang sore, rekamannya menunjukkan kabut turun dengan cepat. Suara drone terganggu, GPS kacau, dan video terakhir memperlihatkan Arif berdiri di depan sebuah batu besar hitam yang tampak mengkilap, seperti basah oleh darah yang baru mengering. Dalam rekaman itu, Arif menyebut satu kalimat pelan nyaris tak terdengar. Jadi ini Watu Peteng. Setelah kalimat itu, kameranya terguncang hebat. Suara angin mendesing. Lalu, terdengar suara tawa. Suara tawa yang sama seperti yang pernah didengar Intan. Dan sesaat sebelum layar gelap, tampak bayangan seorang wanita tua berdiri di balik kabut. Perlahan mendekat, Arif tidak pernah kembali.
Drone-nya ditemukan warga 2 hari kemudian, tersangkut di pohon mati tak jauh dari mata air tua. Isinya rusak, kecuali satu file yang bisa dipulihkan. Rekaman tawa perempuan yang diputar terus-menerus, bahkan setelah perangkat dimatikan, dan sejak saat itu, kabut di Gunung Watu Peteng tak pernah benar-benar hilang, meskipun matahari bersinar terang. Sejak itu, Gunung Watu Peteng kembali sepi. Tidak ada lagi pendaki yang berani menyusuri jalurnya, dan warga desa bahkan membuat batas larangan berupa sesajen dan kain mori putih yang digantung di pohon-pohon besar. Batu hitam itu yang dulu hanya dianggap mitos dalam cerita rakyat kini, menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih lapar. Hilangnya 5 mahasiswa, kemunculan sosok wanita tua, dan teror yang terus menghantui Intan hanyalah sebagian kecil dari misteri gunung itu. Banyak yang percaya bahwa Watu Peteng adalah salah satu titik batas antara dunia manusia dan dunia yang tidak pernah ingin kita sentuh. Dan siapapun yang masuk tidak akan pernah keluar dengan jiwa yang utuh. Kini, suara-suara itu masih sering terdengar. Tangisan, langkah kaki, dan kadang bisikan nama seseorang yang tak pernah dikenal siapapun. Mungkin itu nama berikutnya yang dipanggil untuk menjadi tumbal Don kini. Pertanyaannya adalah, jika kamu berada di posisi Fajar, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tetap akan memimpin temanmu mendaki gunung yang dilarang? Atau kamu akan pulang dan membiarkan rasa penasaranmu dikubur selamanya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jika kamu punya versi lanjutan dari cerita ini, apakah Maya, Dimas, dan Fajar benar-benar hilang? Atau mereka kini hidup dalam dimensi lain? Kami tunggu ceritamu. Dan siapa tahu, kisahmu akan kami angkat dalam episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu ingat, tidak semua tempat boleh dijadikan tempat pendakian. Terima kasih telah menonton di Jurnal Horor ID.